Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kami terus berdoa dan rindu untuk Bapak Ibu Saudara tetap diberkati dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Kembali kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di saat teduh GPDI Mahanaim. Mari siapkan hati kita, siapkan diri kita, dan tentunya firman Tuhan ini akan terus menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, kami masih ada sampai hari ini. Itu sebabnya betapa kami terus memerlukan Tuhan. Firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan buat pemberitaan firman-Mu. Dan urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, tema renungan firman Tuhan di saat teduh kali ini yaitu Yesus ada di setiap musim hidup kita. Mari sama-sama kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22. Saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan pernah berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Cukup jelas firman Tuhan katakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti namanya musim menabur, musim menuai, dingin dan panas, bahkan kemarau, hujan, siang dan malam. Ini berbicara tentang perjalanan kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita, saudaraku, perjalanan waktu di mana kita akan mengalami banyaknya musim. Yang tentunya musim dalam kehidupan kita terjadi tanpa kita undang. Musim yang datang secara tiba-tiba. Musim yang tidak memandang usia. Pasti kita akan alami dalam kehidupan kita. Nah, musim apa yang ada yang kita alami hari-hari ini? Yaitu musim yang tak terduga. Nah saudaraku dalam kasih Kristus, namanya musim yang tak terduga adalah musim yang datangnya tiba-tiba. Kalau kita melihat dan mengalami tentang COVID-19 ini, di akhir tahun 2019, siapa yang menyangka? Ya, tidak terduga. Tiba-tiba COVID ini datang, saudaraku. Bahkan COVID ini sampai sekarang belum ada jalan keluarnya. Dan itulah musim yang datang dalam kehidupan kita. Apalagi musim yang saudara alami di hari-hari ini dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku dalam kasih Kristus, apapun kejutan-kejutan yang datang dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam kehidupan pribadi kita, apapun yang kita lakukan saudaraku, dan kita alami begitu banyak tantangan. Saya percaya di setiap musim hidup kita ada maksud dan rencana Tuhan. Saudaraku, dimanapun kita berada, mungkin saudara menghadapi musim yang dikatakan datang secara tidak terduga, datang secara tiba-tiba. Saudara begitu mengalami kelelahan. Saudara begitu mengalami kesusahan. Saudara mulai letih, bahkan menguras banyak tenaga. Ada banyak air mata yang saudara teteskan. Bahkan tidak sedikit, mungkin uang saudara udah mulai berkurang karena krisis, karena kondisi, karena musim-musim yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku dalam kasih Tuhan, kita belajar kali ini, apapun musim kehidupan yang datang dalam kehidupan saya dan saudara, ya, percayalah saudaraku, ada pertolongan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Jangan pernah mundur, tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Mengapa kita harus bersemangat? Mengapa kita tidak perlu menyerah, saudaraku? Yang pertama, karena Yesus tidak berubah di setiap musim hidup kita. Yesus tidak pernah berubah. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama, baik sekarang ini maupun hari ini
dan sampai selama-lamanya. Artinya Yesus tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, pribadinya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu saudara menghadapi musim yang begitu berat, hari ini saudara juga menghadapi musim tantangan yang luar biasa. Dan tidak tahu ke depan musim apa lagi yang saudara akan hadapi. Tetapi ini tanamkan di hati bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara butuh kasih Tuhan. Saudara rindu kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Bahkan saudara rindu pribadi yang sama, yang bekerja 2000 tahun yang lalu. Pribadi itu juga memiliki kuasa yang sama di tahun-tahun ini, bahkan tahun yang akan datang. Itu sebabnya jangan menyerah, tetap bersemangat. Karena kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Kristus, yang kedua, mengapa kita harus bersemangat dan tidak menyerah? Karena kita percaya ada kairosnya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Nah, bicara soal waktunya Tuhan, saudaraku, tidak ada saudaraku yang tahu kapan waktunya Tuhan. Tetapi saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya percaya waktu Tuhan adalah tepat yang akan digenapinya dalam kehidupan kita. Saudaraku, tidak ada proses yang nyaman, saudaraku. Saudaraku, tidak ada proses yang nyaman bagi daging. Tentunya daging ini rasanya menolak akan proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku dalam kasih Kristus, ada hasil yang indah, ada akhir yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan, yaitu waktu di mana Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Waktu Tuhan adalah waktu di mana Tuhan akan nyatakan kuasanya buat saya dan saudara. Itu sebabnya apapun musim kehidupan yang saudara alami hari-hari ini, percayalah Tuhan akan nyatakan kemuliaannya dalam kehidupan saya dan saudara. Dan bicara juga tentang waktu Tuhan, waktu di mana akan ada saatnya kita bersama-sama dengan Tuhan. Waktu di mana tempat di sana kita tidak lagi merasakan sakit, tidak lagi merasakan duka, tidak lagi merasakan tangisan, saudaraku. Tetapi waktu itu akan tiba di mana kita akan mendapatkan kebahagiaan dan sukacita yang melimpah di dalam Tuhan. Saudaraku, kebahagiaan yang Tuhan akan beri di waktunya Tuhan nanti, kebahagiaan yang tidak terkira, sukacita yang luar biasa. Itu sebabnya tetap bersemangat, jangan menyerah, karena waktu Tuhan akan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Contoh saudaraku tentang Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang menghadapi banyak musim dalam kehidupannya. Dia ditolak oleh saudara-saudaranya, dia dibuang ke sumur, dia dijual, saudaraku. Bahkan dia difitnah, dia dipenjara. Tetapi waktu Tuhan angkat Yusuf sedemikian rupa. Dan banyak orang melihat pimpinan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Begitu juga dengan Ayub. Kesalehan Ayub, saudaraku, adalah kesalehan seorang pengikut Kristus yang sejati. Tetapi di tengah proses musim kehidupan yang Ayub boleh alami, tentunya atas seizin Tuhan. Di situ kita melihat kesetiaan Ayub, dan Ayub dipulihkan 2 kali lipat oleh Tuhan. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang mengalami banyak aniaya, ditolak, dicambuk, diderah, dihina, kelaparan, menghadapi karam kapal, bahkan penjara dia hadapi. Tetapi kita melihat di dalam firman Tuhan dikatakan 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Perhatikan di ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang menantikan kedatangannya. Inilah waktu Tuhan bagi Rasul Paulus. Karena di dalam penderitaan musim kehidupan yang Rasul Paulus alami, ada waktunya di mana dia mendapatkan mahkota kebenaran. Dan mahkota itu juga akan dimiliki oleh setiap kita orang percaya, yaitu orang yang tetap setia, orang yang tidak menyerah, orang yang bersemangat di dalam musim kehidupan yang tak terduga dialami. Puji nama Tuhan. Bapak ibu saudaraku dalam kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong kita. Apapun musim kehidupan saudara alami hari-hari ini, percayalah Tuhan tidak tinggalkan kita. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia tidak berubah. Dan percayalah waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat setiap musim yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mempercayai waktunya Tuhan, di mana Tuhan akan menyatakan pertolongan bagi kami, di mana Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang sedang menghadapi keputusasaan, Tuhan yang akan menghibur, menopang setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy.